Halo semuanya, nama gue Enol, dan hari ini gue bakal ngebahas salah satu poin paling penting dalam sebuah film atau cerita, yang biasa dimana poin ini itu malah membuat film sequel atau film-film setelahnya itu tidak sebagus film pertamanya. Why? 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 Jadi kalau kita ngomongin selera film itu kan pasti setiap orang berbeda-beda ya. Tapi kalau kita ngelihat situs film seperti IMDb, Rotten Tomatoes, atau kita lihat kritikus-kritikus film Oscar deh, jarang banget ada yang ngasih rating film kedua, ketiga, dan setelahnya itu lebih tinggi daripada film pertamanya. Nah, jadi itu biasanya sih ada beberapa alasan. Biasanya tuh kasus-kasus kayak gini tuh terjadi karena ada pergantian sutradara, ada pergantian scriptwriter atau penulis cerita, ada pergantian cast, ada juga intervensi dari pihak studio. Nah, contoh yang paling baru itu adalah Zack Snyder dengan Warner Bros. Dimana waktu itu di CEO-nya Zack Snyder itu ya cukup banyak diganggu dan diintervensi sama pihak Warner Bros gitu. Nah, lalu biasa juga nih yang terjadi ya, walaupun ini sebenarnya sih udah lebih ke zaman dulu, kita bisa melihat penulis-penulis atau sutradara zaman dulu itu biasa mereka tuh hanya fokus sama origin story gitu. Mereka hanya fokus ke satu film, dimana mereka sebenarnya nggak bermaksud untuk membuat film ini jadi sebuah seri atau film yang panjang. Nah, biasanya kalau film ini laku di pasaran, ya kan, merchandise laku, animo masyarakat besar, ya kan, masuk box office, mereka baru tuh dapat lampu hijau dari pihak studio, lalu baru deh film ini tuh disuruh lanjut gitu loh. Jadi sebenarnya nggak di-plan, makanya itu kadang-kadang ceritanya terkesan dipaksakan. Nah, makanya itu hari ini aku pengen kasih tau kalian, kalau dalam sebuah penulisan film atau penulisan cerita ya, baik itu ya cerita novel atau cerita apapun lah, sebenarnya yang paling penting itu adalah true line. Jadi namanya true line ya. Nah, true line itu apa? Gampangnya true line itu sebenarnya ya tulang punggung cerita gitu. Dia tuh adalah alur cerita dari A sampai Z. Nah, kalau beberapa orang juga bilangnya ini tuh sebenarnya adalah main character's journey gitu. Jadi ini tuh perjalanan karakter utama dari sebuah cerita ini dari A sampai Z. Nah, biasa di tengah-tengahnya itu tuh harus ada character development dari si pemeran utama ini gitu. Jadi walaupun di tengah-tengah film tuh banyak event-event yang menurut kita tadinya apaan nih, gue nggak ngerti ya kan, atau di film India deh gampang ya, ada nyanyian, ada jogetan gitu. Nah, sebenarnya pada ujung-ujungnya tuh nanti konflik-konflik ini, event-event ini tuh di ujung cerita tuh akan kita pahami. Kenapa? Karena true line-nya itu sudah jelas. Jadi walaupun kesannya tadinya nggak nyambung, tapi saat kita sudah melihat itu secara keseluruhan kita berpaham. Nah, itu baru namanya sebuah true line yang bagus. Jadi contoh paling gampang kita bisa ambil film Three Idiots. Jadi itu film India ya. Kalau kalian belum pernah nonton, kalian harus nonton karena itu salah satu film terbaik sepanjang masa. Nah, menurut gua tuh true line film itu tuh jelas banget gitu. Kita tahu film India ya kan, walaupun di tengah-tengah itu ada nyanyian, ada tarian yang menurut kita tuh nggak penting, nggak jelas gitu. Tapi true line-nya tuh nggak rusak gitu. Dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, penceritaan tiga sahabat ini tuh jelas. Event-event yang tadinya kelihatannya itu acak itu sebenarnya ujung-ujungnya dia akan ketemu di tengah dan membentuk ya satu jalan cerita yang utuh. Ya kan, event itu diperlukan untuk membentuk true line tersebut gitu. Nah, itu biasa terjadi di film-film India. Atau mungkin kalau kalian lihat penceritaan film Quentin Tarantino gitu ya, kelihatannya acak tapi pada akhirnya tuh di ujung itu kelihatan gitu, true line-nya itu jelas. Karakter development-nya pun jelas dari awal cerita sampai akhir cerita itu jelas. Nah, ada contoh lagi seperti film Lion King, di mana film ini itu menurut gue adalah film yang origin story-nya bagus, tapi film keduanya itu kurang bagus. Kenapa? Karena di film pertama sebenarnya true line-nya karakter utama kita, Simba ya di sini ya, itu sebenarnya udah cukup jelas, udah selesai semuanya, udah nggak ada yang perlu diceritakan lagi dalam sebuah cerita. Kita tahu bagaimana dia lahir, lalu dia tumbuh, lalu dia diasingkan, dia akhirnya berusaha menjadi seorang raja menggantikan ayahnya, dia membawa keseimbangan di lingkungannya, di kerajaannya, circle of life, semua itu udah selesai di film pertama. Nah, tapi kalau kalian lihat di film kedua, di Lion King 2 Simba's Pride, sebenarnya itu true line itu cuma diulang lagi, hanya dibedakan settingnya, dibedakan ya timelinenya, dimunculkan karakter baru hanya untuk memunculkan konflik baru, yang padahal konfliknya sama aja sama film pertamanya. Ya kan, bahkan di sini kita ngelihat karakter Simba itu malah dibuat jadi agak dipaksakan gitu. Jadi sosok yang menggantikan ayahnya, lalu dia jadi overprotective, dia menjadi cukup berbeda sama Simba yang kita kenal di film pertama. Ya sebenarnya hanya mengulang karakter ayahnya Mufasa di film pertama. Simbanya karakter utamanya diganti jadi karakter anaknya. Ya kan, jadi ya sebenarnya itu hanya sebuah repetisi, di mana pada akhirnya menimbulkan kebosanan dan ya ujung-ujungnya film cerita ini true line-nya sama gitu. Endingnya juga sama, hanya ada karakter baru, timeline baru, setting baru, yang pada akhirnya ya tidak memberikan kita efek kejutan yang berarti gitu. Jadi ingat salah satu franchise film balap-balapan itu ya, yang nggak berhenti-berhenti sampai sekarang. Kalau kita mau lihat contoh kekacauan yang lain adalah di film Star Wars yang trilogi terbaru.
Star Wars episode 7, ke-8, dan ke-9. Di sana kita melihat Star Wars episode 7 ini kan cukup hype ya, karena waktu itu udah lama, terakhir filmnya tahun 2005, lalu keluar lagi tahun 2017. Dimana saat itu, sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, setting film Star Wars 7 dan 4 itu kan memang totally berbeda, karena ceritanya rentangnya juga cukup jauh. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat, penceritaannya tuh totally sama. Hanya mungkin ada karakter baru dan karakter lama yang digabungkan. Konfliknya pun kurang lebih sama. Bahkan alur ceritanya kalau kalian perhatiin itu benar-benar kurang lebih hanya jiplakan dari Star Wars keempat, A New Hope. Jadi Star Wars 7 sama Star Wars 4 itu bedanya apa? Nggak ada. Bedanya cuma karakter baru, timeline baru, judul baru, setting baru. Udah. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah di film ke-8 sebenarnya kita mendapatkan sequel ya, mendapatkan film kedua yang menurut gue tuh sangat bagus di The Last Jedi. Walaupun banyak dikritik sana-sini karena memang dianggapnya mengubah alur cerita Star Wars yang selama ini kita tahu, menurut gue malah itu hal yang bagus. Kenapa? Karena dibikin true line yang baru. Karakter ini ternyata dibikin spesial, tidak harus mengikuti konsep dan jalan cerita yang lama tentang cerita keluarga Skywalker gitu. Jadi kalau kalian tahu di Star Wars episode ke-8 itu memang cukup luar biasa ya, kayak banyak sekali hal-hal baru yang dimunculkan, knowledge baru di dunia Star Wars yang dikasih tahu, dan bahkan karakter utama kita ini dibikin true line-nya cukup menarik karena ternyata diceritakan dia itu bukan siapa-siapa, tidak seperti film-film sebelumnya di mana Star Wars ini ceritanya memang tentang keluarga Skywalker. Nah, yang lucunya adalah karena komplain dan karena mungkin fans fanatik ini tidak terima karena mereka taunya true line Star Wars itu ya ceritanya karakternya harus dari A sampai Z itu harus begitu. Di episode ke-9 ini pergantian director juga terjadi lagi, pergantian sutradara terjadi lagi, dan yang lucunya adalah semua yang sudah di build up di episode ke-8 itu akhirnya di scratch off, dibuang, bener-bener dibuang dan nggak dipakai. True line yang dipakai akhirnya apa? Sama lagi dengan Star Wars episode ke-6. Ujung-ujungnya menjadi salah satu film Star Wars yang menurut gue paling jelek, paling mengecewakan. Bahkan gue gak niat buat nonton film itu 2 kali. Itu karakter Rey dibikin jadi cucunya Palpatine aja tuh udah maksa banget gak sih? Tapi kan kalian juga bisa bilang, ada kok film sequel dan film seterusnya tuh yang bagus gitu. Nah, of course ada anomali di sini. Jadi kalau kita lihat ya, kita bisa ambil contoh salah satu sequel ya, nggak cuma salah satu sih, ada 2 film superhero yang menurut gue sequelnya tuh luar biasa. Ada film The Dark Knight dan ada film Spider-Man 2 yang versi Sam Raimi. Di 2 film tersebut, mereka kenapa bisa akhirnya membuat sebuah sequel yang bagus? Karena menurut gue di sini true line dari film pertama dan true line dari film keduanya ini tuh sebenarnya digabungkan. Jadi mereka tidak tumpang tindih dengan cara yang sama, tapi dibikin sebuah alur cerita yang punya tujuan besar berbeda gitu. Di film pertama dari The Dark Knight sama Spider-Man pertama ya, Batman Begins berarti sama Spider-Man pertama, kita bisa tahu di sana tuh true line-nya, tema besar dari ceritanya adalah how to become a superhero. Nah, walaupun di film kedua juga ujung-ujungnya memang memberantas kejahatan, tapi true line-nya itu ada karakter development-nya, ada sesuatu yang baru yang ditawarkan, ada konflik yang benar-benar baru. Konfliknya apa? Tema besarnya apa? True line dari film kedua dari kedua film superhero ini adalah how to overcome the struggle of being a superhero. Nah, jadi kita bisa melihat gitu perbedaannya dan pas digabungkan malah menjadi satu kesatuan yang bagus banget. Bahkan dengan bantuan dari karakter-karakter penjahat ya, karakter antagonis yang kayak Joker-nya Heath Ledger, lalu ada Dr. Octopus dan beberapa event-event besar di film tersebut, kita bisa melihat ada sebuah peningkatan, ada sebuah konflik yang meningkat, ada sebuah karakter yang terdevelop dengan lebih baik, karakternya itu jadi lebih deep gitu. Bahkan ending dari film The Dark Knight itu juga kembali dibikin menggantung dan membuat kita tuh malah makin penasaran gitu. Oh, ada apa lagi di film berikutnya? Dan bener aja di film The Dark Knight Rises tuh hal itu juga kembali terulang ya kan. True line-nya itu kembali digabungkan tentang bagaimana dia berusaha mengakhiri peran dia sebagai seorang superhero. Jadi walaupun tema besarnya itu sama-sama memberantas kejahatan, ya Batman sebagai vigilante, tapi kita bisa melihat tujuannya itu berbeda dari film pertama, kedua, bahkan ketiga gitu loh. Jadi ada sebuah peningkatan, karakternya juga semakin dalam, dan kita pun mengerti gitu saat kita melihat ending dari film ketiga, terus kita track back ke film pertama, kita nggak bingung. Kita nggak melihat kayak, oh karakter ini gitu-gitu aja, oh ceritanya muter-muter aja, enggak.
tapi kita bisa melihat satu true line yang bagus gitu loh. Kalau kita ngomongin film seperti ini, kita juga bisa ngomongin Marvel Studio gitu ya. Nah, Marvel Studio ini salah satu contoh yang cukup unik gitu, walaupun sekarang udah banyak diduplikasi ya, karena mereka dari awal itu sudah meng-setting gitu. Mereka setting kalau film ini tidak akan berdiri sendiri, ini akan menjadi satu kumpulan film yang pada akhirnya dikonklusikan di Avengers Endgame saat itu ya, Infinity Saga terutama ya, karena Marvel kan sebenarnya sampai sekarang masih berlanjut gitu. Nah, tapi di situ tuh kita bisa lihat gitu, true line dari, kita ngomong lah karakter yang paling kita suka nih semua, Iron Man, Captain America ya, yang kita lihat true line-nya sudah selesai gitu. Dari Iron Man pertama, dari Captain America pertama sampai Avengers Endgame, kita tuh bisa melihat, kita tarik panjang, true line mereka jelas. Karakter development-nya ada, ceritanya juga jelas, ya kan, konfliknya juga walaupun mungkin kelihatan berulang, tapi intisari poinnya juga berbeda-beda. Ya kan, nah kita bisa melihat gitu, ini tuh adalah salah satu contoh yang luar biasa. Dan biasa film-film seperti Harry Potter atau The Lord of the Rings, karena dia dari novel kan emang panjang gitu ya, jadi memang kita bisa lihat trajektorinya tuh naik dari film pertama, 2, 3 ya kan, bahkan Harry Potter sampai ke 7 gitu. Kita bisa melihat true line itu ditarik panjang dan memang pada akhirnya menjadi salah satu franchise film terbaik yang kita kenal. Kita nyebrang dikit ke TV series, hal yang sama tuh juga berlaku gitu. Kalau kita ngomongin mungkin salah satu TV series paling terkenal ya, Friends atau How I Met Your Mother yang cukup serupa, kita bisa ngelihat true line para karakter utama ini tuh sebenarnya ya udah mulai dipanjang-panjangin menjelang akhir cerita gitu. Kita tahu sendiri kayak waktu itu bagaimana Joey sama Rachel akhirnya dipasangkan, Robin sama Barney akhirnya dipasangkan gitu, hanya untuk mengulang konflik yang sebenarnya itu aja. Konfliknya sama, cuman ya dibikin lebih ribet, lebih panjang supaya kita tetap nonton. Kalau di TV series ya salah satu film yang true line-nya paling bagus itu ya of course Breaking Bad gitu. Dari season 1 sampai season 5 kita bisa melihat karakter utamanya ini, Walter White, true line-nya itu bener-bener menurut gue sih hampir sempurna ya. Tujuannya itu jelas, konfliknya itu jelas, karakter development-nya di-develop dengan sangat baik ya kan. Kalau kita lihat pun penceritaannya itu trajektorinya naik, konfliknya itu naik gitu. Jadi semuanya tuh bener-bener diceritakan dengan baik gitu. Walaupun mungkin ada beberapa cerita yang diceritakan maju mundur, mungkin nggak runut, tapi ya begitu, balik lagi pada ujungnya tuh, pada endingnya di season kelima kita bisa ngerti, oh memang harus seperti itu. True line Walter White ini dari A sampai Z itu benar-benar jelas. Dan bahkan hebatnya lagi adalah saat kita para fans itu mulai kayak, wah kita pengen lagi nih di film Breaking Bad, si Vince Gilligan ini dengan pinter dia malah mentwist serial ini menjadi sebuah spin-off, dimana di situ dia bisa membuat satu true line yang baru dengan karakter yang baru. Dan karakter ini si Better Call Saul ya, jadi karakternya Saul Goodman ini, dia punya true line ini bahkan tidak mengganggu true line dari Breaking Bad sendiri. Bahkan true line yang baru ini memperkuat, memperbaiki, dan bahkan menaikkan level dari film Breaking Bad itu sendiri. Kita bisa melihat film itu tuh menjadi sangat kuat karena ada dua true line yang walaupun berbeda tapi sebenarnya tuh saling menguatkan dan saling melengkapi. Nah, jadi menurut gue itu udah contoh penulisan dan penceritaan yang sangat baik dari si Vince Gilligan ini. Jadi itu sih beberapa alasan kenapa film sequel, film ketiga, dan film seterusnya itu biasa tidak pernah sebaik film pertamanya. Ya, jadi kalau kalian suka sama pembahasan ini, kalian boleh like, kalian boleh komen, kalian boleh subscribe ya. Kalau nggak suka ya udah diam aja, thumbs down juga boleh ya. Oke, bye bye.